rental game sebenarnya boleh atau enggak sih? Rental game adalah salah satu hal yang sudah mendarah daging di Indonesia. Dari sejak zaman saya kecil dulu itu saya kalau main Sega gitu ya, Super Nintendo, udah ada rentalnya bre. Terus habis itu berkembang jadi rental Dreamcast ada, terus Neo Geo, ada dulu konsol Neo Geo. Terus ada lagi ya masuk ke eranya PlayStation dan akhirnya berkembang dan bertahan sampai hari ini. Nah sejauh ini yang kita tahu tentang sewa menyewa, pinjam meminjam itu adalah bahwa kalau kita udah beli barangnya, udah beli konsolnya, udah beli gamenya, ya udah berarti itu adalah milik kita dan bebas dong mau dipinjemin atau disewain ke siapapun. Tapi sejak era digital mengambil alih, kita akhirnya dihadapkan pada banyak sekali aturan baru atau mungkin aturan lama tapi kita sebelumnya tidak aware bahwa itu ada karena memang tidak ada yang mensosialisasikan gitu kan. Nah sekarang era digital semua orang bisa browsing, semua orang bisa baca tuh perjanjian penggunaan antara kita dan si pembuat konsol dan si pembuat game. Akhirnya kita tahu bahwa ada aturan tentang pembelian konsol maupun gamenya, bahwa ternyata di saat kita membeli konsol atau membeli game kita tidak memiliki barangnya, kita hanya diberi izin untuk menggunakan, bukan untuk memiliki. Kepemilikan mesin konsol dan juga gamenya, walaupun game fisik ya dalam bentuk disk, itu adalah punyanya si pembuat konsolnya dan pembuat gamenya. Dan di situ biasanya udah ada tuh aturan mainnya seperti apa, ada banyak banget. Dan salah satunya di sana menyebutkan bahwa mereka berhak untuk sewaktu-waktu mencabut izin kita untuk menggunakan konsol maupun gamenya. Salah satunya adalah dengan cara di-ban akun, ban mesin, kita nggak bisa main lagi. Dan itu adalah hak mereka kalau mereka menganggap kita melanggar aturan. Nah, kalau memang aturan itu mereka yang buat sebagai pemilik, logikanya nih, kalau saya adalah pemilik barang, pemilik motor misalkan, dan kamu nyewa motor saya, biasanya akan ada klausul di situ bahwa motornya nggak boleh dipinjemin atau disewain ke orang lain lagi. Jadi udah antara kita berdua aja. Nah, apakah kira-kira dalam perjanjian tadi end user license agreement antara kita dan pembuat konsol dan antara kita sama pembuat game, apakah ada aturan yang menyatakan tentang itu bahwa kita nggak boleh menyewakan lagi? Yang pasti jumlah rental PS di Indonesia udah tidak terhitung jumlahnya dan sejauh ini selama puluhan tahun nggak pernah ada masalah. Saya belum pernah dengar ada rental PS yang digerebek polisi gara-gara ini lu melanggar undang-undang hak cipta, lu melanggar EULA antara lu dan PlayStation misalkan. Belum pernah terjadi. Nah, termasuk apakah di Indonesia sebagai negara itu juga punya undang-undang yang mengatur tentang rental game, rental PS, rental Xbox dan sejenisnya. Sejauh yang saya tahu yang namanya buka usaha itu ada yang namanya izin usaha gitu ya. Termasuk rental PS, ya harusnya sih ada izin usahanya di mana salah satu tujuannya adalah untuk pembayaran pajak. Nah, di sini saya nemu ada beberapa artikel yang cukup menarik. Salah satunya soal peraturan Menteri Perdagangan tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan, di mana di situ disebutkan bahwa apabila rental PS-nya masuk ke dalam kategori usaha kecil, maka tidak wajib melakukan pendaftaran perusahaan. Berarti kalau skala rentalnya gede, dia wajib melakukan pendaftaran perusahaan. Sama ada satu lagi artikel, di sini tidak menyebutkan besar kecilnya usahanya, tapi di sini disebutkan bahwa semua rental PS wajib memiliki izin usaha karena rental PS ini termasuk kategori usaha yang bersifat jangka panjang. Yang mana yang benar saya nggak tahu, tapi yang pasti kedua aturan tadi adalah mengatur tentang pendaftaran izin usaha, pemantauan dari pemerintah, dan utamanya adalah untuk pembayaran pajak. Tidak disebutkan di sana masalah hak cipta. Apakah boleh sama yang punya game? Apakah boleh sama yang punya konsol? Nah, kira-kira apakah di Indonesia ada aturan hukum yang mengatur soal itu? Tapi sebelum masuk ke aturan hukum Indonesia ada atau enggak, kita lihat dulu aja aturan dari si pembuat konsol dan pembuat gamenya. Kita lihat dulu nih, dari Xbox disebutkan bahwa minjemin softwarenya aja loh nggak boleh. Di ayat sebelumnya juga dibilang nggak boleh digunakan untuk keperluan komersial. Secara global, Microsoft juga punya kebijakan yang sama, bahwa kita tidak diperbolehkan untuk menyewakan softwarenya tanpa persetujuan dari mereka. Sony punya license agreement yang terpisah untuk PS4 dan PS5, tapi di keduanya sama-sama disebutkan bahwa tidak diizinkan untuk menyewakan softwarenya. Bahkan di sana ditambahkan bahwa aturan ini akan diperkuat oleh aturan hukum di tempat kita masing-masing. Nah loh, berarti dari EULA-nya aja udah bilang nggak boleh dan akan diperkuat sama aturan hukum. Berarti seharusnya di Indonesia ada aturan hukum yang mengatur soal itu. Atau jangan-jangan yang diatur cuma setoran pajak doang? Ternyata enggak, bre. Kita juga punya aturan tentang itu, tertulis di UUHC, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Di
Pasal 8 disebutkan tentang hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif milik pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengakui bahwa pembuat game maupun developernya merupakan pihak yang diakui di pasal 8 ini. Selanjutnya pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak melakukan hal-hal yang disebutkan di sana, termasuk huruf I, penyewaan ciptaan. Artinya yang boleh menyewakan hanyalah pencipta atau pemegang hak ciptanya aja. Gimana dengan orang lain? Boleh, asal sesuai dengan ayat 2, wajib mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Diperkuat dengan ayat 3 yang melarang penggunaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Nah loh, berarti bener yang dibilang Sony dan juga Xbox pastinya bahwa mereka sudah melarang dan ternyata hukum Indonesia juga melarang. Berarti rental PS ilegal dong ya. Dan kalau ilegal berarti akan ada konsekuensi hukumnya. Tapi kok saya belum pernah dengar ada pemilik rental PS yang sampai dihukum. Nah, ini gimana berarti? Apakah berarti kita semua melanggar hukum? Atau memang sebenarnya ada aturan lain di Indonesia yang mengizinkan untuk pembukaan rental PS? Saya belum nemu aturan lain yang menyatakan bahwa kita boleh melanggar EULA-nya tadi. Tapi yang pasti masalah melanggar atau tidak itu bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kalau kita di jalan ketemu orang naik motor nggak pakai helm banyak, orang naik mobil nggak pakai seat belt banyak, orang naik motor melipir ngelawan arah itu juga banyak. Dan tidak semuanya ketangkap polisi. Tapi kita udah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan aturan hukum. Berarti in case terjadi sesuatu, kita udah melanggar dan kita sadar kita nggak bisa membela diri. Apapun alasannya, lu nggak bisa membenarkan naik motor tanpa helm dan melawan arah. Nah, tinggal sekarang yang harus kita ketahui selanjutnya adalah apa sih hukumannya? Kalau tadi kita nggak pakai helm, nggak pakai seat belt, udah jelas ditilang. Tapi kalau rental PS, kira-kira apa konsekuensinya? Kita kembali ke salah satu aturan tadi, punyanya Sony aja, di mana di situ ada EULA, End User License Agreement. Itu berarti kita sebagai pembeli konsolnya, kita sebagai pembeli gamenya, itu udah otomatis menyatakan diri setuju dengan isi semua license agreement. Itu ibaratnya kita udah tanda tangan bahwa oke, saya beli barang kamu, beli konsol kamu, dan saya setuju dengan semua aturan main yang kamu berikan. Jadi di sini kita udah terikat kontrak untuk semua aturan mainnya sekaligus konsekuensinya. Disebutkan bahwa bila agreement ini dilanggar, maka Sony berhak memutus akses ke sebagian atau keseluruhan sistem softwarenya. Singkatnya mereka berhak nge-ban akun maupun konsol kita. Tapi itu belum seberapa. Dilanjutkan lagi bahwa Sony juga bisa melanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Jadi kita harus kembali lagi ke UU HC nomor 28 2014. Apa hukumannya? Kita lihat pasal 113 ayat 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I. Masih ingat ayat 1 huruf I adalah soal penyewaan dan penggunaan komersial? Hukumannya adalah pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Bahkan kalau kamu lihat ayat selanjutnya, hukumannya akan semakin berat tuh ya. Jadi kalau kita kembali ke pasal 9 ayat 1, penyewaan yang ada di huruf I adalah pelanggaran yang paling ringan. Nah loh, itu dia aturan mainnya. Dari pemilik konsolnya udah jelas menyatakan nggak boleh disewakan dan akan ada konsekuensi dari mereka untuk nge-cut kita dari menggunakan layanan mereka. Itu mereka berhak penuh gitu ya. Dan diperkuat lagi dengan aturan hukum Indonesia yang ternyata ada konsekuensi pidananya. Bahwa kalau kamu menyewakan barang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, itu kita bisa kena denda pidana dan penjara juga. Tapi apa iya kita bakal dituntut? Ya, sejauh ini kita memang nggak pernah dengar ada kasus seperti itu, tapi balik lagi. In case nasib kita yang kena, nggak tahu gimana ceritanya, ada orang dari Sony-nya atau dari Xbox yang iseng ngajuin tuntutan dan akhirnya kita kena, iya udah kita harus tahu bahwa posisinya nggak kuat deh, karena kita melanggar dua aturan sebenarnya, dari pemilik barangnya sama dari aturan hukum Indonesia. Tapi apakah benar nggak bakal dituntut? Ini adalah pertanyaan yang nggak akan pernah bisa dijawab. Memang tadi sejauh ini belum pernah ada kejadian di Indonesia maupun di luar, tapi pernah nih saya baca satu kejadian tentang penyewaan yang sampai masuk ke ranah hukum. Kasus antara Nintendo dan Blockbuster di tahun 1989. Tapi hal itu bisa terjadi karena Blockbuster termasuk perusahaan raksasa, di mana di tahun 1989
diperkirakan berhasil meraup pemasukan lebih dari 600 juta US dollar. Jadi sepertinya kecuali kita buka rentalnya itu yang sampai dalam skala perusahaan gede banget, yang sampai penghasilannya puluhan atau ratusan juta dolar, kayaknya nggak bakal dituntut sih. Ngapain mereka capek-capek nuntut rental di pinggir jalan yang omsetnya cuma beberapa juta rupiah. Tapi pernah juga kejadian di Indonesia, walaupun nggak sampai tuntut-menuntut. Saya ingat bertahun-tahun lalu atau mungkin beberapa puluh tahun lalu kali ya, di saat warnet masih rame. Waktu itu warnet sebagian besar pakai Windows bajakan, sampai akhirnya ada aturan mungkin dari Microsoft yang mengajukan tuntutan, dan akhirnya dari pemerintah Indonesia juga mendukung untuk itu. Akhirnya saat itu ada program semua warnet harus pakai Windows original, dan waktu itu ada razianya. Nah, melihat hal itu tidak menutup kemungkinan kalau memang nantinya jadi tren baru gitu ya, akan ada razia lagi bahwa nanti para pemilik rental PS mungkin akan disuruh membayar uang sewa kali atau uang izin kepada pemilik konsol. Tapi itu baru yang ada di angan-angan saya aja. Tapi sekarang yang penting kita udah tahu bahwa aturan hukumnya seperti itu. Jadi kalau kamu akan membuka rental PS, ya yang kecil-kecilan aja. Jangan sampai dibikin perusahaan gede. Iya kan?